Assalamualaikum. Baik, ahlan wa sahlan Ustaz. Barakallahu fikum. Ahlan bik wa barakallah. Baik, kita mulai ya Ustaz ya. Tafadhal. Hal sauti wadih ya Ustaz? Baik. Suaranya jelas nggak? Alhamdulillah wadih. Insyaallah wadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semuanya. Pertama-tama ananda sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak sekali, yang kita tidak bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu adalah nikmat penting, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan ya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua ananda sekalian ya berkumpul walaupun hanya lewat Zoom ya, kita bersilaturahim ya dalam rangka mengikuti acara kajian anak soleh bisa, kajian anak soleh yang diselenggarakan oleh TK atau SDIT Bisa Jakarta Barat. Baiklah anda sekalian, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya ya, berhubung waktunya sudah melewati dari yang dijanjikan ya. Kami mohon maaf kepada anda sekalian sudah menunggu lama. Ustadz sebagai MC di sini tidak berlama-lama lagi ya. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Erlan Iskandar ya. Alhamdulillah Ustadznya sudah berada ya di antara kita semuanya. Taib, ananda tidak sabar lagi yang menunggu untuk mendengarkan tausiah ataupun kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Erlan Iskandar. Ya, kita langsung saja panggilkan kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkuran. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita mulai ya adik-adik semua ya. Nah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan koneksi sehingga kajian kita bisa berlangsung dengan baik dan lancar ya. Nah, baik, kita mulai ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengikuti kajian
yang diselenggarakan oleh TKIT dan SDIT bisa. Judul kajian kita hari ini adalah Allah itu ada. Masya Allah. Adik-adik, sebelum Kak Erlan bercerita tentang Allah itu ada, maka Kak Erlan ingin membagikan layar kepada adik-adik sekalian. Nah, Kak Erlan mau bukakan, ada buku Kak Erlan judulnya Allah itu ada. Hari ini adik-adik kita akan belajar tauhid sambil belajar bahasa Arab ya. Wah, kan bisa itu fokus kegiatannya di bahasa Arab ya. Nah, Kak Erlan nanti akan ajari adik-adik sekalian belajar tauhid sambil belajar bahasa Arab. Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, ini dia kajian hari ini. Kita akan membahas Allah itu ada. Coba adik-adik dilihat di layarnya yuk. Ya, sebelum Kak Erlan bagikan layarnya, Kak Erlan spotlight dulu ya. Biar kelihatan wajah Kak Erlannya ya. Masya Allah. Nah, sekarang baru Kak Erlan akan bagikan nih materi kajian kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita lihat gambar yang ada di layar. Coba perhatikan kendaraan yang ada di sekitar kita. Ada sepeda, motor, mobil, kereta, kapal laut, pesawat, helikopter, dan sebagainya. Ada banyak sekali adik-adik kendaraan yang ada di sekitar kita. Coba adik-adik lihat di layar. Ada kendaraan yang bisa terbang di angkasa. Nama kendaraannya apa ya? Tahu nggak? Betul, pesawat. Pesawat bahasa Arabnya apa? Ta'iratun. Ta'iratun, pesawat. Masya Allah. Ada juga yang bisa berenang di laut, nggak pakai tenggelam, bisa jalan di atas lautan. Pom-pom. Suara apa itu? Suara kapal. Ahsantum, barakallahu fikum. Ada kapal. Lalu juga ada kendaraan yang kalau berjalan kebut banget. Nggak pernah macet. Jalannya di atas rel kereta api. Kendaraan apa itu? Tutut. Cuku, 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 cuku. Apa namanya? Kereta api. Kereta bahasa Arabnya apa? Kitorun. Kitorun. Masya Allah. Ada juga kendaraan beroda 4. Kakaknya motor. Namanya apa? Mobil. Adik-adik punya mobil nggak? Nggak punya. Yang punya paling ayah bunda. Kalau kita punyanya sepeda, ya kan? Sepeda bahasa Arabnya apa kalau sepeda? Darajatun. Nah, ada lagi yang mobil bis tuh adik-adik warna biru. Kayak bis Tayo. Bahasa Arabnya bis apa ya? Hafilatun. Nah, adik-adik udah hafal belum? Mufradat tentang kendaraan. Sudah hafal belum? Kalau belum, yuk kita hafalkan bersama ya. Nih Kak Erlan akan mengajak adik-adik sekalian untuk menghafal kosakata bahasa Arab. Ini juga Kak Erlan dapatkan faidah cara menghafal kosakata kendaraan ini dari Encang Irul. Dari Ustadz Khairul Umam. Adik-adik udah hafal belum kosakata kendaraan? Kalau belum, yuk dengerin Kak Erlan ya. Kalau sudah hafal, boleh deh kita sama-sama murojaah lagi ya. Gini nih bunyinya. Sudah siap? Kita mulai ya. Kering-kering darajatun, sepeda, ngeng-ngeng, jawalatun, motor. Nah, motor ini bahasa Arabnya ada banyak. Jawalatun bisa. Kemudian darajatun nariyah juga bisa ya. Tapi
Kita di sini menghafalnya dengan kosakata jawalatun aja ya. Jawalatun artinya motor. Brem-brem, sayarotun, mobil. Ya, pintar. Lanjut. Tutut, titorun, kereta. Ya, benar. Kan tutut bunyi kereta ya. Tutut. Cukut, 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 cukut. Lanjut. Kapal sekarang. Pom-pom, safinatun, kapal. Ya. Us-us, toiratun, pesawat. Asik banget kan? Lanjut yang terakhir. Telolet, telolet, hafilatun, bis tayo. Hah? Kok bis tayo? Bis aja ya, nggak pakai tayo. Yo, coba adik-adik. Kita hafalkan mufrodat lagi ya. Kosakata bahasa Arab tentang kendaraan. Yuk bareng. Kring, kring, darajatun, sepeda. Mana suaranya? Yang semangat dong ya. Walaupun speakernya tetap di mute. Kalian teriaknya di rumah aja ya. Ngeng-ngeng, jawalatun. Rotun. Tutut. Titorun, kereta. Pom-pom. Safinatun, kapal. Wus-wus, toirotun, pesawat. Telolet, telolet, hafilatun, bis. Masya Allah. Nah adik-adik, seru kan belajar bahasa Arab? Iya Kak Erlan, belajar bahasa Arab itu asik dan menyenangkan ya. Iya adik-adik, belajar bahasa Arab itu seru, asik, dan menyenangkan. Apalagi kalau belajarnya di sekolah bisa ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Nah adik-adik sekalian, setelah kita hafalkan mufrodat bahasa Arab tadi tentang kendaraan, coba deh adik-adik perhatikan kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita. Ada pesawat, ada kapal, ada mobil, ada kereta, ada motor, ada sepeda, ada bis tayo, dan juga kendaraan-kendaraan lainnya. Masya Allah. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya, mungkin nggak sih adik-adik, kendaraan itu bisa terbuat dengan sendirinya tanpa ada manusia yang menciptakannya? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Kak Erlan. Mobil bisa jadi kayak bentuk mobil, ya karena ada manusia pintar yang membuatnya. Betul banget adik-adik. Semua kendaraan itu merupakan buatan manusia yang cerdas akalnya. Lihat nih adik-adik, ini lagi di pabrik, lagi buat mobil. Ada manusia pintar yang sedang merakit mesin dengan bantuan alat-alat teknologi canggih. Sehingga mobil itu bisa jadi kendaraan yang memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Naik kendaraannya jangan kebut-kebut ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekalian, kendaraan itu bisa ada karena ada manusia yang membuatnya. Kendaraan itu juga bisa berjalan karena ada manusia yang mengemudikannya, yang jadi supir dan mengoperasikan kendaraan tersebut. Mungkin nggak adik-adik kendaraan itu jalan dengan sendirinya tanpa ada manusia yang mengatur dan mengoperasikannya? Nggak mungkin, Kak Erlan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang coba perhatikan benda di sekitar kita yang jauh lebih besar dari kendaraan. Nah, tadi kan kita baru saja merenungi dan mengambil pelajaran dari kendaraan ya. Coba deh kita lihat benda-benda di alam semesta
yang jauh lebih besar dari kendaraan. Ada matahari. Matahari lebih besar dari mobil. Betul? Betul. Ada gunung. Gunung dengan mobil besar mana? Besar gunung. Langit. Langit dengan mobil besaran mana? Besaran langit. Terus ada bulan dan bintang. Besar mana dengan mobil? Besaran bulan bintang. Mobil dengan laut. Besaran mana? Besaran lautan. Nah, adik-adik sekalian, untuk mobil, benda yang sebenarnya itu ukurannya kecil, ternyata supaya bisa terbentuk, harus ada manusia yang membuat dan menciptakannya. Nah. Apalagi dengan benda-benda yang jauh lebih besar yang ada di semesta kita. Matahari nggak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Gunung. Nggak akan mungkin bisa tertancap sendirinya di atas muka bumi. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan lautan? Allah. Adik-adik sekalian, benda-benda yang jauh lebih besar daripada kendaraan itu, yang ada di alam semesta, yang bisa kita lihat di sekitar kita, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Kairan ulang ya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Yuk kita baca di halaman berikutnya, ada dua orang anak sedang bercakap-cakap nih. Kendaraan yang kecil saja pasti ada yang membuatnya. Apalagi benda-benda yang lebih besar dari kendaraan. Sudah pasti ada yang menciptakannya. Nah, ini kata salah seorang anak. Emaknya bilang, ini emak, bunda, ibu, umi, apanya ya manggilnya ya. Emaknya lalu kemudian menjawab, betul anak-anak, adalah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Nah adik-adik, kendaraan yang kecil aja pasti ada yang membuatnya. Apalagi benda-benda di alam semesta yang jauh lebih besar dari kendaraan. Semisal langit, bumi, matahari, bulan, lautan, bintang-bintang, itu semua pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah, ya. Bahkan bukan cuma langit, matahari, bumi, bulan, bintang. Seluruh tumbuhan, hewan, manusia itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat adik-adik, ada hewan apa aja ya di gambar? Coba lihat, yang punya belalai. Apa namanya yang punya belalai? Hewan apa namanya? Gajah. Masya Allah, ada gajah. Ada hewan yang lehernya panjang. Apa itu? Jerapah. Pintar, barakallahu fikum. Ada juga hewan yang teriaknya embe-embe. Biasanya disembelih kalau Idul Adha, hari raya kurban. Apa itu? Domba atau kambing ya. Terus juga ada kakaknya monyet. Nah, itu namanya gorila. Ada monkey, monyet gede ya, ada dek ya. Ada juga ikan yang nyemburin air ke atas. Ikan apa ya adik-adik namanya? Yang memakan Nabi Yunus, ikan apa namanya? Ikan paus. Ada juga ikan hiu tuh, kelihatan siripnya. Sama ada lagi satu namanya ikan terbang. Ikan terbang apa namanya adik-adik? Coba tanya bunda.
Ikan terbang apa namanya Bunda? Mesti dijawab ikan Indosiar katanya. Nah, adik-adik sekalian yang menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, manusia, yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk ciptaan Allah membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ada pelajaran-pelajaran berharga adik-adik yang bisa kita ambil ketika kita merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dengan kita mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, kita akan jadi bisa mengenal Allah. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa namanya Kak? Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa namanya Kak? Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa namanya Kak Erlan? Syekh Muhammad At-Tamimi. Sabar Kak Erlan, sabar. Aku kan mau catat. Iya. Siapa namanya? Nama ulamanya adik-adik? Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi pernah mengatakan, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Jawabnya, kita mengenal Rabb kita dengan cara apa? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, dan juga mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat, kita baru mengambil pelajaran dari langit, bumi, bulan, bintang, hewan-hewan, dan dari sini kita sudah mengenal Allah adik-adik. Kita jadi yakin kalau Allah itu ada. Allah itu ada. Apa buktinya Kak Erlan kalau Allah itu ada? Bukti kalau Allah itu ada adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah ini adik-adik. Adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah ini menunjukkan ada yang menciptakan mereka. Siapa itu? Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Adik-adik, langit dan bumi itu bisa teratur, ya. Matahari bisa terbit dan terbenam, siang dan malam silih berganti. Itu semua karena Allah yang sudah mengaturnya. Adik-adik coba deh perhatikan ya. Ada mobil yang bisa berlari kencang. Ngebut banget. Adik-adik, mungkin nggak sih mobil itu bisa ngebut nggak kayak supir? Mungkin nggak? Pasti butuh manusia yang menyupir dan mengemudikan mobilnya. Kalaupun pakai remote control, pasti tetap butuh ada manusia yang mengatur dan mengendalikannya. Betul nggak adik-adik? Betul ya? Kendaraan itu nggak akan bisa berjalan kalau bukan karena ada manusia yang mengatur dan mengemudikan. Kapal laut bisa berlayar di lautan karena ada nahkoda yang mengemudikan. Yang sebelah kiri ini supirnya kapal. Nah, yang sebelah kanan supirnya pesawat. Pesawat bisa terbang tinggi menembus awan karena ada pilot yang menerbangkan. Mobil bisa jalan, bisa ngebut
gara-gara ada supir. Kapal laut bisa berlayar di lautan karena ada nakhoda yang mengemudikan. Pesawat bisa terbang tinggi karena ada pilot yang menerbangkan. Nah, adik-adik sekalian, sedangkan adanya pergantian siang dan malam, matahari terbit dan terbenam, ya. Air hujan bisa turun ke bumi, lalu kemudian langit itu kokoh tinggi menjulang, meski tak ada tiang, itu semua Allah yang sudah mengaturnya adik-adik sekalian, ya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Karena Allah yang sudah mengatur alam semesta ini adik-adik sekalian. Adanya siang dan malam, matahari terbit dan terbenam, itu artinya Allah sudah mengaturnya. Dan ini juga menunjukkan kalau Allah itu ada. Kairan, kalau Allah itu ada, Allah ada di mana, Kak Erlan? Iya adik-adik. Allah ada di mana ya? Allah ada di mana? Allah ada di atas langit sana. Jauh di atas sana. Allah itu ada di atas arsy. Nah, adik-adik sekalian, kita yel-yel dulu yuk. Coba nih, kalau Kak Erlan bilang, wahidun. Kalian bilang, Satu. gitu ya. Kita coba yuk. Wahidun. Satu. Tangannya dong, tunjukin tangannya. Satu. Gitu. Yuk, ke kamera yuk. Tunjukin yuk, yang semangat yuk. Ayo anak-anak, kita mulai ya. Kita mau yel-yel nih. Itu kakek Erlan namanya ya. Yuk kita mulai. Wahidun. Satu. Ithnani. Dua. Duanya kayak gini aja. Nggak usah sambil gini-gini ya. Ithnani. Dua. Salah satun. Tiga. Arba'atun. Empat. Oke, sekarang Kak Erlan rubah yel-yelnya. Kak Erlan tanya, penciptaku. Allah. Sambil nunjuk ke atas. Sambil nunjuk kemana adik-adik? Sambil nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Nabi Muhammad gini. Orangnya kuat dan hebat. Diulang ya. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Sambil gini Islam. Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Islam ya. Pasrah. Tunduk sama Allah. Doa sama Allah. Islam ya. Bisa? Yuk kita ulang yuk. Penciptaku. Allah. Pakai gerakan dong. Menunjuk ke atas. Allah ada di mana? Allah ada di atas. Yuk bareng-bareng yang semangat. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Musuhku. Setan. Iya benar. Musuhku setan. Tapi jangan nunjuk Kak Erlan dong. Terlalu semangat nih. Setan. Gitu. Emangnya Kak Erlan setan? Bukan. Kak Erlan itu teman belajar kalian. Masa dibilang setan? Nangis nih. Yo, diulang sekali lagi ya. Yel-yelnya ya. Yo, diulang sekali lagi yuk. Harus semangat. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Jangan nunjuk Kak Erlan ya. Jangan nunjuk Kak Erlan ya. Benar? Serius? Benar? Nanti kalau Kak Erlan bilang musuhku jangan nunjuk Kak Erlan ya. Oke? Oke? Benar? Nangis nih. Ya, diulang sekali lagi ya. Penciptaku. Allah.
nabiku, Muhammad, agamaku, Islam, kitabku. Al-Quran. Karen, tadi musuhku setan. Kok sekarang jadi kitabku Al-Quran? Iya, nanti Kak Erlan ditunjuk lagi. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar dan yakin kalau Allah itu ada, ya. Allah itu ada. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Bukti kalau Allah itu ada ialah adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Karen, kalau Allah itu ada di mana? Allah ada di atas langit. Allah ada di atas arsy, ya. Dan adik-adik semua, kita harus yakini ini ya, karena inilah keyakinan yang benar bahwa Allah itu ada di atas langit, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu menetap tinggi di atas arsy, di atas langit sana. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, mungkin kalian bertanya. Karen, iya aku mau tanya nih. Mau tanya apa adik-adik? Karen, Allah itu kan ada, Iya, tapi kok nggak kelihatan di dunia? iya adik-adik. Allah itu ada. Tapi memang di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sudah bisa masuk surga, maka nanti kita akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti orang-orang yang masuk surga akan bisa melihat wajah Allah. Wajah Allah yang maha indah. Masya Allah. Makanya harus semangat adik-adik beramal baik. Jadi anak yang soleh dan solehah. Biar bisa lihat wajah Allah di surga. Orang-orang yang suka berbuat baik nanti akan bisa lihat wajah Allah di surga. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada balasan yang terbaik, al-husna, yaitu berupa surga, waz-ziyadah, dan tambahan kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tertinggi di surga, yakni bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia memang kita nggak bisa lihat wajah Allah, tapi nanti di surga kita akan bisa lihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mau nggak masuk surga? Coba Kak Eran tanya, yang mau masuk surga angkat tangan ya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Sekali lagi diturunkan dulu. Kak Erlan tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk sumur? Kok masuk sumur? Salah. Bukan masuk sumur ya. Masuk surga. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Masya Allah. Kak Erlan doakan semoga Kak Erlan, adik-adik sekalian, dan orang tua kita semuanya masuk surga dan bisa lihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua, kita harus beriman, kita harus mengimani ya, kalau Allah itu ada. Memang kita nggak bisa lihat di dunia, karena itulah bukti keimanan kita. Kita percaya Allah itu ada, walaupun di dunia kita nggak bisa melihatnya. Nanti kita bisa lihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa masuk surga. Nah, demikian adik-adik cerita Kak Erlan hari ini. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik sekalian. Kak Erlan akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke host kita kembali. Mungkin akan kita sambung dengan sesi tanya jawab atau kuis, Ustadz. Tafadhal, silahkan Ustadz. Iya, pertama sesi tanya jawab, kemudian kuis pertanyaan. Baik, alhamdulillah Anda sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah selesai mendengarkan tausiah yang sangat berharga ya, tausiah yang sangat bagus sekali dari Ustadz Erlan Iskandar.
Taib Ananda sekalian ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Erlan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Taib, kita ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya. Nanti yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya. Taib, Ananda Yasmin. Ya. Sebelum bertanya nanti sebutkan namanya, asal sekolah, dan alamatnya ya. Taib, tafadholi. Kak Erlan, kalau misalkan kita lomba Agustusan tuh boleh nggak sih, Kak? Perkenalkan namanya dulu ya, Yasmin. Nama saya Hanin. Saya sekolahnya di SDIT Anak Solih. Ya, lanjut ke pertanyaan. Boleh nggak, Kak, kalau misalkan kita lomba Agustusan itu? Yang berhadiah, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Dek Hanin atas pertanyaannya. Kita tampung dulu, Ustadz ya, sampai 3 pertanyaan ya. Baik. Taib. Taib, Ananda Runako. Tafadhol ya. Sebutkan namanya, perkenalkan namanya, asal sekolah, dan alamatnya ya, Runako. Ya Ustaz, saya Nako, alamat di SD Bisa. Terus tinggal di Jakarta Barat, tapi lagi dikasih. Ustaz, Kak Erlan, kenapa dulu waktu zaman Nabi-Nabi itu muka nabinya ditutup, muka nabi ditutup. Di buku cerita. Oh baik, di buku cerita kenapa kok muka nabinya ditutup ya? Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fi. Satu lagi Pak Kak Erlan. Iya, silahkan. Iya. Fatima Zahra. Oke. Tafadhol ya, perkenalkan namanya, alamat, dan asal sekolahnya kelas berapa. Assalamualaikum Ustaz dan Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Az-Zahra, tinggal di Garut, homeschooling. Pertanyaan Fatima, diturunkan ada suatu terpisah dengan turunnya wahyu, tapi mengapa yang bisa mengumpulkannya gitu? Suaranya tadi terputus, Ustaz. Boleh diulangi lagi? Ya, coba ulangi pertanyaannya, Fatima Zahra. Ulangi ya. Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi mengapa itu suratnya itu bisa dikumpulkan saat zaman siapa ya? Utsman bin Affan itu bisa dikumpulkan. Jadi tanpa nama suratnya, jadi ayat letak-letak ayatnya itu kenapa bisa dikumpulkan begitu? Ayah. Baik, begitu ya. Nah, Ya, Kak Erlan, silakan dijawab dulu. Ya, Kak Erlan jawab dulu. Yang pertama, pertanyaannya seputar tentang ini ya, seputar tentang perlombaan. Ya, perlombaan dalam rangka
17 Agustusan. Ini merayakan sebuah hal yang sifatnya perayaan tahunan. Ini para ulama memberikan banyak penjelasan ya tentang ini, bahwa kita itu merayakan perayaan tahunan itu, umat Islam itu cuma 2 saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Sehingga kalau merayakan perayaan selain dari 2 hari raya ini, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan oleh para ulama gitu ya. Nah, ini poin pertama yang harus kita ketahui ya adik-adik sekalian. Nah, nanti turunan permasalahannya nanti akan dibahas tentang bentuk perayaannya. Kan ada banyak ya orang-orang merayakan perayaan tahunan ya, dengan lomba, dengan buat acara-acara yang meriah, begitu kan ya. Maka ini adalah hal yang harus kita kaji lebih dalam lagi, dan nanti adik bisa tanya sama ustadznya ya. Tanya sama ustadznya ya. Baik, Karen cuma sekedar memberikan penjelasan yang global saja ya. Baik, kemudian yang kedua, Kak Erlan, kenapa ya kok di buku-buku kisah Nabi itu wajah Nabinya kok nggak nampak ya Kak Erlan ya? Pakainya cahaya-cahaya aja begitu ya. Nah iya Dede, karena kita memang tidak diperkenankan untuk menggambar dan mengira-ngira wajah Nabi seperti apa. Kenapa demikian? Karena nanti menimbulkan mudarat yang sangat banyak ya. Adik-adik, nanti kalau setiap orang diperbolehkan untuk mereka-reka, membayangkan dan memperkirakan kira-kira wajah Nabi seperti apa ya, gitu kan ya. Nah, yang pertama bisa jadi nanti wajahnya nggak sesuai dengan bentuk aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti wajahnya Nabi itu berbeda-beda. Karena tiap orang punya versi sendiri dalam menggambarkannya. Dan inilah yang terjadi pada ini ya, Nabi Isa alaihi salam itu kan digambar wajahnya oleh pengikut-pengikut agama Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka jadikan dan mereka berusaha gambar, akhirnya beda-beda. Orang Amerika menganggap Yesus gambarnya seperti ini. Orang Brazil menganggap wajahnya seperti ini. Orang Afrika menganggap wajahnya seperti ini. Jadi beda-beda gitu adik-adik. Nah, makanya itu kan akan memberikan mudarat yang sangat berdampak begitu ya. Itu berbahaya, makanya tidak diperkenankan untuk menggambar wajah-wajah Nabi ya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Kemudian untuk yang Al-Qur'an tadi nanti adik bisa tanya sama ini ya, sama ustadznya di sekolah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, mungkin kita langsung ke sesi bagi-bagi kuis hadiah Ustaz. Cek. Ya. Kita langsung kuis ya. Kalau gitu adik-adik ya. Tapi Ustadz, mungkin ada kuis pertanyaan dari Kak Erlan, bisa disampaikan kepada Anda sekalian. Soal al-awal, soal pertama ya. Soal pertama. Tadi Kak Erlan sebut nama ulama yang Kak Erlan nukilkan perkataannya. Bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Jawabnya bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk ciptaannya. Siapa nama ulama tersebut ya? Syekh siapa tuh? Silahkan, tafadhal. Kak Erlan pilih Anda ada Kibi. Tafadhali Kibi. Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi. Ahsanti, sodakti, barakallahu fiik. Betul jawabannya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua ada, Kak Erlan? Pertanyaan kedua. Apa bukti kalau Allah itu ada? Nah, silahkan.
Apa bukti kalau Allah itu ada? Abdullah Sabih. Tafadhol. Perkenalkan namanya ya. Asal sekolah dan alamatnya. Tafadhol ya Muhammad Sabih. Misi, missing. Diam-diamnya. Ya, silahkan. Apa bukti kalau Allah itu ada? Oh, satu, Ustadz hitung sampai 3 ya. Kalau nggak dijawab, kita kasih kesempatan yang lain. 1, 2, 3. Toib. 6, Ananda Lutfan. Nah, perkenalkan namanya ya. Asal dan alamat sekolahnya. Nama saya Lutfan. Rumah saya di Purworejo. Oke, silahkan Lutfan. Jawabannya, Mungkin diulangi lagi pertanyaannya. apa bukti kalau Allah itu ada? Apa bukti kalau Allah itu ada? Apa bukti kalau Allah itu ada? Mana Lutfan jawabannya? Adanya matahari ya, dan bintang. ya, Masya Allah. Intinya adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul jawabannya Masya Allah, Lutfan ya. alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin cukup Ustadz. Oh, taib. Ya, Taib. sisa 3 pertanyaan lagi. Oh, yang 3 pertanyaan Ustadz saja ya. Oh, taib, insya Allah. Soal mufradat Ustadz. Nah, ini ada tamu ini ya. Anak izin pamit duluan ya. Nah, assalamualaikum. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjut ya, Anda sekalian siap-siap ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini tentang mufradat ya, bahasa Arab. Sebutkan 3 macam transportasi dalam bahasa Arab. Taib, Ananda Najla Oktavia. Perkenalkan dulu namanya, asalnya, dan alamat sekolahnya. Nama saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla. Dari Jakarta Timur. Dari sekolah di mana? Iya, sebutkan 3 kosakata bahasa Arab. Macam-macam transportasi kendaraan. Darrojatun naria, sepeda motor. Sayyarah, mobil. Iya. Satu lagi? Sayyarah, mobil. Coba ulangi. Darroja, sepeda. Darrojatun naria, sepeda motor. Sayyarah, mobil. Oh, Toy Mumtaz, barakallahu fiik. Betul ya jawabannya. Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang keempat ya, siap-siap yang mau menjawab angkat tangan ya.
Sebutkan ya, sebutkan lagi. Sebutkan 3 ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Satu lagi ya, sebutkan 3 ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Yasmin ya. Nah, Ananda Yasmin, tafadholi. Yasmin Husni. Sebentar ya. Kita buka dulu. Baik, silakan. Tafadholi. Ustadz, Iya, Yasmin. Iya. Ayo ulangi ya. gunung, laut, pohon. Oh, gunung, laut, dan pohon. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul ya, Yasmin? Baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir. Nih, yang siap-siap ya, yang bisa angkat tangan. Ini sangat mudah ya. Di manakah Allah itu berada? Baik, Ananda Aisyah Zahra. Tafadholi. Di atas arsy. Kenalkan namanya, asal sekolahnya ya. Aisyah Zahra, Nah, sekolah tafadhol. di STIT Mutiara Islam. Allah berada di atas Baik. arsy. Allah berada di atas arsy. Ya, berada di atas langit, di atas arsy. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jawabannya betul. Baik, anak-anak sekalian, kita tutup ya pertanyaannya karena jumlahnya hanya ada 5 ya. Nanti bagi yang sudah menjawab, insya Allah akan dikirimkan hadiahnya. Barakallahu fikum ya. Selalu semangat ya, walaupun tidak mendapatkan hadiah, walaupun kita sudah berusaha, insya Allah hadiahnya ada ya, hadiahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kami ucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullahu khairan kepada Ananda sekalian yang telah mengikuti acara kajian Anak Solih Bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, insya Allah ya, acara kita ini kita akan selenggarakan setiap akhir bulan ya. Kita akan adakan setiap akhir bulan. Taib, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.